Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwi Yunani, selamat pagi Bu Firly, dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil resume kami untuk cancel critical gains, how they are found, and what they do untuk halaman 1117 hingga 1125. Kelompok 5 sendiri terdiri dari Amalia Fadilah dengan NIM 023, Rosalia Nuril Kolbi dengan NIM 029, Muhammad Aska Asfar dengan NIM 033, dan Farhanisa Uzaki dengan NIM 036. Ini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama yaitu kanker jaringan khusus menggunakan banyak rute berbeda untuk menargetkan jalur inti umum kanker. Mutasi pada komponen inti dari gen pengatur pertumbuhan, pembelahan, dan kelangsungan hidup sel seperti RB, RAS, PTN, atau P53 bukanlah satu-satunya cara untuk merusak kontrol dari beberapa proses tersebut. Jaringan yang terspesialisasi bergantung pada berbagai jalur untuk menyampaikan sinyal lingkungan pada protein kontrol inti, dan setiap jalur membuat sel untuk membuka subferensi dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, pada beberapa kanker yang berbeda, kita dapat menemukan contoh dari mutasi pengendali pada hampir semua jalur sinyal utama melewati komunikasi sel selama pembentukan dan pemeliharaan jaringan. Sebagai contoh, pada glioblastoma, banyak pasien memiliki mutasi pada satu atau lebih reseptor permukaan sel tirosin kinase, terutama reseptor EGF. Selanjutnya, studi menggunakan tikus dapat membantu mendefinisikan fungsi gen critical cancer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, seekor tikus yang direkayasa secara genetik dengan cara yang memungkinkan kedua salinan gen penekan tumor PTE-nya menjadi tidak aktif di kelenjar prostat. Sama dengan aktivasi spesifik prostat dari gen yang direkayasa untuk menghasilkan enzim luciferase yang berasal dari kunang-kunang. Setelah injeksi luciferin ke dalam aliran darah tikus, sel-sel di prostat memancarkan cahaya dan dapat dideteksi dengan bioluminensinya pada tikus hidup. Dan terlihat pada hewan berusia 67 hari di sebelah kiri, sel yang kekurangan enzim beta fosfatase mengandung aktivator dalam jumlah yang tinggi. Hal ini menyebabkan sel prostat membalas secara tidak normal, berkembang dari waktu ke waktu untuk membentuk kanker. Dengan cara ini, proses metastasis dapat diikuti pada hewan yang sama selama setahun. Intensitas cahaya dalam percobaan ini sebanding dengan jumlah keturunan sel prostatnya. Seperti yang terlihat pada gambar, ketika sel dalam keadaan berkembang secara normal ditunjukkan dalam warna biru. Kemudian berkembang secara tidak normal ditunjukkan dari perubahan warna menjadi hijau, kuning, dan sampai berwarna merah yang menunjukkan sel telah berkembang menjadi sel kanker. Kemudian untuk grafik yang ditunjukkan pada slide berikut menunjukkan kejadian tumor pada 3 jenis galur tikus transgenik, di mana satu tikus membawa onkogen MYC, kemudian satu membawa onkogen RAS, dan satu lagi membawa kedua onkogen. Untuk percobaan ini, 2 baris tikus transgenik pertama kali dihasilkan. Satu membawa salinan onkogen yang disiapkan yang dibuat dengan menggabungkan proto onkogen MYC dengan DNA pengatur virus tumor mamai tikus, yang kemudian mendorong ekspresi berlebih MYC di kelenjar mamai. Barisan lainnya membawa salinan onkogen res yang disisipkan di bawah kendali elemen pengatur yang sama. Kedua jenis tikus tersebut mengembangkan tumor jauh lebih banyak daripada biasanya, paling sering di kelenjar susu atau kelenjar ludah. Tikus yang membawa kedua onkogen bersama-sama diperoleh dengan menghilangkan kedua galur tersebut. Hibrida ini mengembangkan tumor pada tingkat yang jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar daripada jumlah tingkat kedua onkogen secara terpisah. Namun demikian, tumor muncul hanya setelah penundaan dan hanya dari sebagian kecil sel di jaringan tempat kedua gen diekspresikan. Perubahan lebih lanjut yang tidak disengaja selain dua onkogen tampaknya diperlukan untuk perkembangan kanker. Studi tersebut menunjukkan bahwa satu onkogen saja tidak cukup untuk mengubah sel normal menjadi sel kanker. Tikus yang mengekspresikan onkogen MYC dan RAS akan mengembangkan sel kanker lebih cepat dibandingkan tikus yang hanya membawa salah satu onkogen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mutasi dibutuhkan untuk tumorigenesis. Untuk yang selanjutnya adalah heterogenitas sel kanker.
Pada beberapa tumor mengandung sektor yang berbeda dan semuanya jelas bersifat kanker, tetapi berbeda dalam penampilan karena mereka berbeda secara genetik yang kemudian membentuk populasi sel kanker yang heterogen. Hal ini terbukti dalam koloni awal sel kanker mengalami mutasi tambahan yang telah muncul dan juga berkembang, menciptakan subklon yang kemudian beragam. Subklon yang beragam ini kemudian menjelaskan pengamatan bahwa sel tumor yang berbeda ini dapat menunjukkan bentuk morfologis maupun fenotip yang berbeda, termasuk juga morfologi seluler, ekspresi gen, metabolisme, motilitas, proliferasi, dan juga potensi metastasis. Heterogenitas pada sel kanker itu terjadi baik di antara tumor maupun di dalam tumor. Dan peristiwa yang menyebabkan heterogenitas dari sel kanker itu sendiri adalah adanya dari ketidaksempurnaan replikasi DNA pada setiap sel, baik itu sel normal atau kanker, yang membelah. Kemudian beberapa mutasi ini diperoleh dan mengarah ke populasi sel kanker yang beragam. Kemudian keempat adalah metastasis pada sel tumor yang masih belum diketahui penyebab pasti. Tidak jelas secara pasti sifat baru yang diperoleh oleh sel kanker untuk melakukan metastasis. Dalam beberapa kasus ada kemungkinan bahwa invasi atau metastasis pada sel kanker itu tidak memerlukan perubahan genetik yang lebih lanjut di luar yang diperlukan untuk abnormalitas pada pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan kematian sel pada sel kanker. Di sisi lain, mungkin untuk beberapa kanker, metastasis memerlukan sejumlah mutasi tambahan dan mengalami perubahan epigenetik. Namun secara umum, metastasis sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu sel kanker harus keluar dari batas normal epitel induknya dan mulai menginvasi jaringan tepat yang berada di bawahnya. Kemudian yang kedua, sel kanker ini harus melakukan perjalanan melalui sistem peredaran darah atau sistem peredaran getah bening untuk bisa menetap pada tempat yang jauh ke jaringan yang mereka incar. Yang ketiga, sel kanker juga harus mampu untuk bertahan hidup di tempat yang baru dan melakukan perkembangbiakan membentuk suatu koloni baru. Ini adalah proses gambaran metastasis dari sel kanker. Pada tahapan awal, sel kanker harus mampu untuk menginvasi jaringan terdekat, kemudian membentuk suatu koloni. Setelah berhasil untuk menginvasi jaringan terdekat itu, sel kanker kemudian memasuki pembuluh darah atau biasa disebut dengan istilah intravasasi. Setelah berhasil memasuki pembuluh darah, sel kanker ini kemudian akan mengikuti aliran dari sirkulasi darah yang kemudian sel kanker kemudian akan melakukan peristiwa yang dinamakan ekstravasasi atau keluar dari pembuluh darah ketika dia sudah berada di jaringan yang tepat atau di jaringan yang sel kanker tuju. Dan setelah keluar dari pembuluh darah, sel kanker ini harus bisa untuk mempertahankan diri dan juga mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang dimana masih asing bagi sel kanker tersebut. Ya kan, setelah sel kanker ini berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian dia mampu mengalami pembelahan diri, maka sel kanker ini akan membentuk koloni baru dan metastasis pada sel kanker tersebut berhasil. Baik, saya Rosalia akan menjelaskan terkait populasi kecil sel induk kanker dapat memelihara banyak tumor. Nah, pada gambar 20-32 ini dapat diketahui bahwa sel puncak kanker dapat bertanggung jawab atas pertumbuhan tumor. Namun, tetap hanya sebagian kecil saja dari populasi sel tumor. Misalkan setiap bakal dari sel puncak kanker memiliki probabilitas sedikit lebih besar dari 50% untuk mempertahankan potensi sel puncak dan probabilitas kurang dari 50% untuk menjadi sel transit amplifikasi atau transit amplifying cell yang bertugas untuk program pembelahan sel yang berhenti setelah 10 siklus pembagian. Sementara jumlah sel puncak kanker akan meningkat perlahan
untuk menghasilkan tumor yang tetap mengalami pertumbuhan. Sel non-punca yang mereka hasilkan akan selalu melebihi jumlah sel punca dengan faktor yang besar, dalam contoh ini dengan faktor sekitar 1000. Nah, selanjutnya adalah banyak tumor tampaknya juga terdiri dari sel-sel dalam berbagai keadaan diferensiasi dengan kapasitas yang berbeda untuk pembelahan sel dan pembaruan dirinya. Bakal sel punca biasanya mengalami beberapa proliferasi sel sebagai apa yang disebut sebagai sel transit amplifikasi. Tetapi kemudian berhenti membelah, mengalami diferensiasi, dan akhirnya akan dibuang dan diganti. Hal ini dapat terjadi oleh apoptosis dengan daur ulang bahannya atau dikeluarkan dari tubuhnya. Karena pembelahan yang dialami oleh transit amplifying cell, jumlah sel punca mungkin jauh lebih sedikit daripada committed cell pada diferensiasi terminal. Hal ini terjadi karena telah kehilangan kemampuan untuk pembaruan diri. Beberapa kanker tampaknya diatur dengan cara yang sama. Mereka terdiri dari sel induk kanker yang mampu membelah tanpa batas bersama dengan sel transit amplifying yang berasal dari sel induk kanker tetapi memiliki kapasitas terbatas untuk memperbarui diri. Sel-sel non-punca tampaknya merupakan sebagian besar populasi sel pada beberapa tumor. Selanjutnya adalah fenomena sel induk kanker menambah sulitnya penyembuhan kanker. Bukti untuk fenomena sel induk kanker terutama berasal dari eksperimen di mana sel-sel individu dari kanker diuji kemampuannya untuk menimbulkan tumor baru. Pengujian standar adalah untuk menanamkan sel-sel ke tikus yang kekurangan kekebalan. Telah diketahui selama setengah abad bahwa biasanya hanya ada kemungkinan kecil, kurang dari 1%, bahwa sel tumor yang dipilih secara acak dan diuji dengan cara ini akan menghasilkan tumor baru. Dengan sendirinya tidak membuktikan bahwa sel tumor itu heterogen. Namun, teknologi modern untuk menyortir sel telah menunjukkan bahwa beberapa kanker setidaknya memiliki tingkat keberhasilan dalam menemukan tumor baru bahkan lebih rendah dari itu. Sebaliknya, karena sel-sel kanker heterogen dalam keadaan diferensiasi, hanya sebagian kecil dari sel induk kanker memiliki sifat khusus yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan tumor. Sel-sel kanker yang dimurnikan mengekspresikan kemampuan yang sangat tinggi untuk menemukan tumor-tumor baru. Eksperimen dengan sel kanker payudara telah mengungkapkan bahwa dari sel punca untuk transit amplifying cell ke sel yang berdiferensiasi akhir, sel-sel kanker ini dapat secara acak beralih ke sana kemari dengan probabilitas transisi rendah, dan dalam satu keadaan mereka berperilaku seperti sel punca, membelah perlahan tapi mampu menemukan tumor baru. Di keadaan lain, mereka berperilaku seperti transit amplifying cell yang membelah dengan cepat tetapi tidak dapat menemukan tumor baru dalam transplantasi standar pengujian kadar logam. Tetapi satu sel di salah satu keadaan ini akan menimbulkan populasi campuran yang mencakup semua bagian lain juga. Radioterapi atau obat sitotoksik dapat secara selektif membunuh sel-sel yang membelah dengan cepat, mengurangi volume tumor hingga hampir tidak ada, namun menyisakan beberapa sel yang membelah secara perlahan yang mampu membangkitkan penyakit. Untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu kanker kolorektal yang berkembang perlahan melalui suksesi perubahan yang terlihat. Nah, kanker kolorektal ini muncul dari epitel yang melapisi kolon dan rektum. Pada usus besar dan kecil, epitel baru memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk sepenuhnya menggantikan sebagian besar lembaran dari epitel yang lama. Pembaruan tersebut tergantung pada sel induk atau intestinal crypts yang terletak di kantong dalam epitel. Mutasi yang mengganggu sel induk inilah yang dapat memulai perkembangan tumor pada sebagian besar kanker kolorektal.
Nah, polip adenomatosa ini diyakini sebagai prekursor dari sebagian besar kanker kolorektal. Jika dilihat dengan mikroskop, polip yang berdiameter kurang dari 1 cm menunjukkan sel-sel dan susunannya tampak cukup normal. Namun, semakin besar polip, maka semakin besar kemungkinannya mengandung sel-sel yang tidak terdiferensiasi secara normal dan membentuk struktur yang terorganisir secara tidak normal. Terkadang, terdapat 2 atau lebih daerah yang berbeda dalam satu polip, di mana di satu daerah sel-selnya tampak relatif normal dan di daerah lain tampak jelas adanya kanker. Pada stadium lanjut, beberapa sel tumor di sebagian kecil polip menjadi invasif, yaitu pertama menembus lamina basal dari sel epitel, lalu menyebar melalui lapisan otot yang mengelilingi usus, dan akhirnya bermetastasis ke kelenjar getah bening melalui pembuluh limfatik, dan ke hati, paru-paru, dan organ lain melalui pembuluh darah. Lalu terdapat beberapa lesi genetik utama yang umum pada sebagian besar kanker kolorektal. Dari gen-gen yang sejauh ini ditemukan terlibat dalam kanker kolorektal, terdapat 3 yang paling sering bermutasi, yaitu proto-onkogen dengan KRAS pada sekitar 40% kasus, perimatika pada sekitar 60 kasus, dan gen penekan tumor APC pada lebih dari 80% kasus. Sementara lainnya terlibat dalam jumlah yang kecil. Dapat dilihat pada tabel 20.1. Peran APC sendiri pertama kali terungkap melalui studi yang menunjukkan jenis predisposisi herediter langka terhadap kanker kolorektal, yang disebut familial adenomatous polyposis coli atau FAP. Pada penyakit ini, ratusan atau ribuan polip berkembang di sepanjang kolon. Penyakit ini dikarenakan penghapusan atau inaktivasi gen penekan tumor APC. Individu dengan FAP menonaktifkan mutasi atau penghapusan satu salinan gen APC di semua sel dan menunjukkan hilangnya heterozigositas pada tumor, bahkan pada polip yang jinak. Protein APC sendiri adalah komponen dari penghambatan jalur persinyalan WNT yang mengikat protein beta-katenin dan membantu menginduksi degradasi protein. Dengan menghambat beta-katenin, APC mencegah beta-katenin bermigrasi ke nukleus untuk mengatur transkripsi dengan mendorong proliferasi sel dan mempertahankan keadaan dari sel induk. Hilangnya APC menyebabkan kelebihan beta-katenin bebas dan menyebabkan ekspansi populasi sel induk yang tidak terkendali, sehingga terjadi peningkatan jumlah dan ukuran dari intestinal crypts. Namun, ketika gen beta-katenin disekuens dalam kumpulan tumor kolorektal sendiri, ditemukan bahwa banyak dari tumor yang tidak memiliki mutasi APC, malah mengaktifasi mutasi pada beta-katenin. Sehingga aktivitas yang berlebihan di jalur persinyalan WNT lah yang sebenarnya sangat penting untuk inisiasi dari kanker ini. Oleh karena itu, gen APC sendiri sering dikatakan jadi penyebab paling umum pada kanker kolorektal karena protein APC ini berukuran besar dan dapat berinteraksi dengan beta-katenin dan berbagai komponen sel-selnya, termasuk mikrotubulus. Dengan hilangnya APC, dapat meningkatkan frekuensi cacat granulomatosis yang dapat menyebabkan kelainan kromosom saat sel membelah. Selanjutnya adalah adanya kanker kolorektal atau kanker usus besar yang meningkat tanpa adanya peningkatan jumlah polip. Kanker ini adalah tidak biasa karena memiliki karyotip normal atau hampir normal. Dan sebagian besar tumor ini pada pasien non-HNPCC memiliki kelainan kromosom dengan beberapa translokasi, penghapusan, dan penyimpanan lainnya, tetapi memiliki lebih banyak kromosom dari biasanya. Pada penyakit kanker kolorektal yang disebabkan oleh gangguan perbaikan ketidakcocokan pada DNA ini, gen-gen memiliki struktur dan fungsi yang homolog dengan gen MUT-L dan MUT-S pada bakteri dan ragi. Hanya satu dari 2 salinan gen yang terlibat yang rusak, kemudian sistem perbaikan ini masih mampu untuk menghilangkan kesalahan replikasi DNA. Dengan demikian, ketidakstabilan genetik yang ditemukan pada banyak kanker kolorektal
total dapat diperoleh setidaknya dalam dua cara, yaitu sebagian besar kanker yang menunjukkan bentuk ketidakstabilan kromosom yang menyebabkan kromosom terlihat berubah, sedangkan yang lain adalah ketidakstabilan terjadi pada skala yang jauh lebih kecil dan mencerminkan cacat dalam perbaikan ketidakcocokan pada DNA. Dan ini adalah gambaran dari penyakit kanker usus besar. Pada gambar A adalah menunjukkan adanya ketidakstabilan pada kromosom sehingga kromosom berubah, sedangkan yang B adalah ketidakstabilan itu terjadi pada skala yang lebih kecil dan tidak terlihat pada kromosom, atau kromosom tidak mengalami perubahan yang bisa terlihat jelas. Selanjutnya, yaitu langkah pertumbuhan tumor seringkali dihubungkan dengan mutasi spesifik. Mutasi pertama dapat terjadi pada ketidakcocokan gen pengatur perbaikan DNA dan gen pengatur proliferasi sel. Kemudian, seperti pembahasan sebelumnya, ketidakstabilan genetik atau kecenderungan sel untuk membalas secara tidak normal dapat terjadi pada beberapa cara, seperti mutasi pada gen yang berbeda. Namun demikian, seringkali pula terjadi mutasi pada kanker kolateral dan pada urutannya khas. Mutasi yang membuat gen APC nonaktif merupakan langkah awal dalam tahap perkembangan tumor. Hal ini terjadi karena dapat terdeteksi pada frekuensi tinggi sama seperti tumor ganas. Perubahan ketidakstabilan genetik dan epigenetik kemungkinan juga muncul pada tahap awal perkembangan tumor karena dapat merangsang pengaktifan mutasi pada gen KRAS. Tahap selanjutnya adalah mutasi untuk menonaktifkan gen P53. Tahap ini jarang terjadi pada pembentukan polip, tetapi sering pada karsinoma. Hilangnya fungsi P53 menyebabkan sel kanker menghindari apoptosis dan fase siklus sel. Selain itu, hilangnya P53 juga terkait dengan aktivitas onkogen seperti RAS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.